Tiba-tiba dia kaget, saudara. Ringkas cerita, Tuhan menjamah dia luar biasa. Nah, yang lucu itu begini. Waktu saya mau berangkat dari Makassar, Roh Kudus itu gerakan saya untuk beli HP. Sebetulnya saya ngerti kalau begitu pasti ada orang yang saya mau injilin nanti itu. Ya udah saya beli, saya bawa HP itu. Saya masih belum tahu ini untuk siapa. Saudara, HP yang murah yang 380.000 yang tipe berapa itu. Lalu waktu ngomong-ngomong dengan dia cerita semua kehidupannya, Tuhan jamah dia. Nah, kemarin sore dia pertama kali ke gereja. Tadi malam dia SMS saya berapa kali itu. Kenapa? Karena anak pemilik penginapan itu menikah. Saudara, waktu itu kami berempat. Nah, lalu dia SMS kepada 4 orang kami. Yang dari Kolonedale 1, dari Tomohon 1, dari Gorontalo 1, lalu saya. Jadi kami tadi malam berempat itu terus saling tukar SMS bagaimana orang ini menceritakan pengalamannya ketika kemarin pertama kali dia ke gereja. Dalam pernikahan itu. Jadi kami berempat semuanya heran. Luar biasa zaman Tuhan, cara Tuhan itu. Nah, hari itu juga saudara Tuhan jamah dia. Nah, itu kebiasaan saya kalau saya nginjili orang, saya tanya, kamu punya nomor telepon? Tidak punya. Kamu punya HP? Tidak punya. Terus dia tertawa. Bagaimana mau punya HP? Gaji aja kecil di sini. Saudara, hari itu langsung saya kasih HP saya. Dia kaget. Bagaimana Papa bisa sudah persiapan HP untuk siapa? Dia bilang untuk kamu. Saya ceritakan. Saudara, kalau kita mau betul-betul menjadikan Yesus sesuatu, saya belum kata seseorang dulu, yang punya arti besar dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita tidak akan berhenti. Yang hari Senin belajar masih ingat, kita belajar di 2 Korintus 8. Ada 2 kata penting. Kita telah menerima kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Lihat 2 kata itu, menerima kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kasih karunia itu sama dengan anugerah. Artinya gratis diberi. 17 Agustus sore saya terima 4 SMS, 3 dari Nusa Kambangan, 1 dari LP Dewasa Tangerang. Kenapa saya terima SMS? Karena kami melayani beberapa orang di RP. Nah, mereka 4 orang yang dapat remisi dari pemerintah. Yang paling tinggi 6 bulan, yang paling rendah 40 hari dari 4 itu. Saya doakan mereka, saudara hanya dapat remisi cuma 40 hari saja. Waduh, terima kasihnya itu luar biasa. Buat kita apa sih artinya dibebas dikurangi hukuman 40 hari? Coba bayangkan secara logika. Tapi buat mereka yang di dalam, saudara, itu sangat berarti sekali. Satu yang namanya Mukti dapat 4 bulan. Lalu saya tanya kakaknya, itu dari vonis mati sudah berubah jadi seumur hidup. Mereka orang Purwokerto, lalu saya tanya, bagaimana 2 kakakmu? Belum, kalau yang seumur hidup itu nggak bisa tiap tahun dapat remisinya. Ditunggu sekian tahun dulu lihat kelakuannya. Nah, bapaknya juga ditahan, jadi 4 orang satu keluarga. Bapakmu dapat atau tidak? Bapak tidak dapat. Saudara, saya bisa bayangkan itu. Maka itu saudara yang belum pernah pelayanan ke LP, harus pernah pelayanan ke sana. Kenapa? Karena kekristenan adalah satu-satunya agama yang identik dengan penjara. Dengarkan ini. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang identik dengan penjara. Sebab dalam seluruh kisah kasih Tuhan kita kepada manusia, saya bicara soal penebusan, pembebasan, pengampunan. Betul tidak? Dan 80% lebih saudara kita orang-orang percaya yang namanya di Alkitab, mereka semua pernah dipenjara.
Maka itu penting sekali untuk kita bisa melihat mereka. Maka itu kalau ada orang bisa dibebaskan, hukumannya langsung bebas, mereka betapa terima kasih. Jadi kalau kita tidak pernah merasakan pengampunan Tuhan dalam hidup ini, kita anggap murah apa yang dia sudah buat, maka kita orang yang nggak tahu berterima kasih. Jadi setiap kali kita ingat kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, lagi saya 2 Korintus 8 mulai ayat 1, saudara baca nanti. Saya percaya hanya ada satu ciri atau tanda orang manusia yang begitu berdosa lalu diampuni dan dibebaskan. Nomor satu saja tandanya. Dia nggak akan diam, ingin membagikan pengalaman itu kepada orang yang dia temui. Katakan amin. Karena betul-betul aku dibebaskan. Aku ini utangku ini nggak terbayar. Bukan cuma utangku banyak. Utangku nggak terbayar. Tiba-tiba dibebaskan. Maka itu saya sering berkata, orang Kristen yang masih pelit itu pasti bukan Kristen dan dia belum Kristen. Kenapa? Karena kalau dia sudah Kristen, berarti orang itu sudah pernah menikmati kasih karunia yang dianugerahkan. Hukuman dibebaskan. Bayangkan cuma dapat pengurangan 40 hari. Itu di LP Tangerang. Sukacitanya luar biasa. Saya nggak berani ngomong, cuma 40 hari aja kok. Betapa berharganya buat mereka yang ditahan itu. Apalagi kita yang cuma bukan dapat remisi, tapi kita dibebaskan dari hukuman. Betul tidak, Sir? Apa yang kita bisa buat? Apa yang kita balas? Maka itu, kalau kita masih pelit, apa sih orang pelit itu? Definisi pelit, saudara tahu nggak? Ada banyak definisi. Tapi cuma satu yang saya temukan. Orang pelit itu adalah kalau dia punya sesuatu dia nggak pakai tapi diminta orang nggak boleh. Dah itu saja. Cepat catat itu baik-baik. Jadi lagi saya pelit itu apa? Pelit itu kalau dia punya sesuatu dia juga nggak pakai tapi diminta nggak boleh. Itu pelit. Kalau kita sudah pernah merasakan kasih karunia Tuhan Yesus, waduh itu hebat sekali. Lalu saya hibur mereka. Tunggu, baik-baik jangan sampai salah. Supaya tahun depan lebih banyak remisimu nanti. Inilah yang Tuhan inginkan. Hari terakhir sebelum saya kembali dari Luwu ke Jakarta, terus ke sini saya masih punya waktu berapa jam. Lalu pas hari itu ada satu yayasan yang pelayanannya di LP Jalan Salahuddin di Makassar. Lalu saya ikut. Sebetulnya bukan saya yang khotbah, tapi mereka menyerahkan. Ya udah, saudara, Tuhan jamah luar biasa. Ada orang yang dihukum seumur hidup, kasus pembunuhan. Dia mengalami zaman Tuhan betul-betul. Sampai kami keluar terlambat 1 jam. Tapi puji Tuhan salah satu petugasnya itu anak Tuhan dan dia ngerti. Ayo setiap ada kesempatan kita jadikan hidup ini berkat buat mereka. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan itu mutlak sekali. Nah, mari kita mulai hari ini itu rajin menanyakan. Menurut kita satu persatu, Yesus itu siapa? Kalau kita mau jujur, maka kita akan menemukan nanti. Akan ketemu banyak jawaban. Siapa menurut kita? Kita buka Ayub pasal ke-42. Ayub pasal 42. Mengerikan. Ini kata yang tepat kalau saya pakai sebuah kata untuk menerangkan pengalaman Ayub. Mengerikan. Ayub pasal 42. Judulnya apa? Mulai ayat 1. Ayo, judulnya apa? Ayub bagaimana mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Nah, kalau sampai ada tema seperti ini di pasal terakhir kitab Ayub ini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri.